Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya untuk mahasiswa kelas akuntansi keuangan lanjutan. Setelah kita menempuh ujian tengah semester, kita akan melanjutkan materi. Untuk materi setelah setengah semester, kita akan membahas mengenai akuntansi untuk ekspansi eksternal, ya. Di mana untuk ekspansi eksternal ini meliputi akuntansi kombinasi bisnis, bisa itu merger, konsolidasi, dan akuisisi, serta penyusunan laporan keuangan konsolidasian. Ya, jadi untuk pertemuan kali ini, di pertemuan yang ke-7 ya, di pertemuan ke-7 kita akan bahas materi tentang kombinasi bisnis ya. Silakan di-download materinya beserta pembahasannya dan disimak untuk penjelasan dari video tutorial ini ya. Pengertian kombinasi bisnis. Kombinasi bisnis atau business combination adalah perolehan pengendalian satu atau lebih perusahaan yang disebut acquire atau investee oleh suatu perusahaan tertentu. Ya, perusahaan tertentu ini biasa disebut dengan acquirer atau investor. Ya. Posisi kendali ini bisa diperoleh melalui pengambil alihan aset dan liabilitas atau pengambil alihan ekuitas atau disebut dengan controlling interest in equity. Untuk pengambil alihan aset dan liabilitas atau ekuitas, acquirer ya atau investor ini dapat mengeluarkan kas atau aset lain. Kemudian yang kedua menimbulkan liabilitas atau utang. Kemudian yang ketiga menerbitkan saham, dan yang keempat bisa kombinasi dari ketiganya ya, bisa mengeluarkan kas atau menimbulkan liabilitas atau menerbitkan saham ya. Kemudian kombinasi bisnis ini dapat dilakukan melalui pertama adalah peleburan atau fusion, biasanya disebut juga fusi ya bahasa Indonesianya, yang dibedakan menjadi merger dan atau konsolidasi. Yang kedua disebut dengan akuisisi atau acquisition ya. Kombinasi bisnis ini bisa peleburan yang terdiri dari merger dan konsolidasi. Yang kedua adalah akuisisi ya. Kita akan bahas satu persatu. Merger adalah kombinasi bisnis dengan cara pengambil alihan secara langsung kekayaan bersih atau net asset, aset dan liabilitas satu atau lebih perusahaan oleh perusahaan lain. Ya. Perusahaan yang mengambil alih kekayaan bersih perusahaan lain ini tetap mempertahankan identitasnya dan melanjutkan usaha sebagai satu kesatuan ekonomi yang lebih besar. Sedangkan perusahaan yang kekayaan bersihnya diambil alih ini dibubarkan dan kehilangan identitasnya ya. Jadi misalnya ada dua perusahaan ya, namanya perusahaan A, di mana perusahaan A ini melakukan kombinasi bisnis dengan perusahaan B. Ketika dalam merger ya, perusahaan A ini akan tetap melanjutkan kegiatan usaha kedua perusahaan tersebut dengan mengambil alih kekayaan bersih PT B. Ya. Akibatnya si PT B ini harus dibubarkan karena kondisinya adalah melakukan merger, kombinasi bisnis dengan cara mengalihkan secara langsung kekayaan bersih satu atau lebih perusahaan oleh perusahaan lain. Jadi yang A ini akan tetap bertahan menjadi lebih besar lagi, yang B, perusahaan yang diambil alih ini akan dibubarkan ya. Untuk contoh realnya pada bulan November 2008, Bank CIMB Niaga dengan Bank Lipo ini melakukan merger ya. Bank Lipo ini dibubarkan. Tahun 83 Bank Amerta juga dimerger dengan Bank Niaga, Bank Amertanya yang dibubarkan ya. Jadi
pasti ada satu perusahaan yang tetap bertahan, perusahaan yang lain ini dibubarkan ya. Misalnya A merger dengan perusahaan B, yang masih bertahan adalah perusahaan A ya, melanjutkan usaha. Kemudian yang kedua adalah konsolidasi. Konsolidasi adalah kombinasi bisnis dengan cara mendirikan perusahaan baru untuk mengambil alih kekayaan bersih kedua atau lebih perusahaan lain. Dengan kata lain, dalam konsolidasi akan dibentuk satu perusahaan baru dan perusahaan yang terdahulu ini dibubarkan. Ya, contohnya, PT A melakukan kombinasi bisnis dengan PT B. Untuk melanjutkan kegiatan usaha, kedua perusahaan tersebut dibentuk PT C yang mengambil alih kekayaan bersih PT A dan PT B. Ya, selanjutnya PT A dan PT B dibubarkan. Ya, misalnya untuk contoh realnya, Bank Mandiri adalah penggabungan dari Bank Bumidaya, dulu adalah namanya Bank Bumidaya, dan Bank Dagang Negara, kemudian ada Bank Pembangunan Indonesia, Bank Ekspor Impor. Jadi keempat bank ini dibubarkan, kemudian ada muncul bank perusahaan baru yang namanya Bank Mandiri, gitu ya. Keempat yang ini sudah dibubarkan. Ya, jadi misalnya kalau diibaratkan PT C dan PT D melakukan konsolidasi, PT C dan PT D ini dibubarkan, kemudian terbentuk PTE, ya, perusahaan yang baru. Kemudian akuisisi, ya, akuisisi adalah kombinasi bisnis dengan cara mengambil alih posisi kendali atau kontrol satu atau lebih perusahaan oleh perusahaan lain. Setiap perusahaan yang mengadakan penggabungan badan usaha ini akan tetap eksis, masih tetap berdiri, gitu ya, dan melanjutkan kegiatannya. Ya, perusahaan yang menguasai posisi kendali disebut induk perusahaan. Ya, ini di garis bawahi, yang menguasai posisi kendali itu disebut induk perusahaan, sedangkan yang dikuasai ini disebut anak perusahaan. Ya. Misalnya, PT A melakukan kombinasi bisnis dengan PT B melalui pengambil alihan mayoritas saham-saham biasa PT B dari pihak lain. Kedua perusahaan tidak dibubarkan, tetapi PT B ini di bawah kendali PT A. Ya. Misalnya, PT Carrefour, ya. Carrefour mengakuisisi Alpha Fullerton Financial Holding, ya. Ini untuk yang ilustrasinya, ya. Jadi tidak ada perusahaan yang dibubarkan, ya. Tidak ada perusahaan yang dibubarkan untuk akuisisi. Ya, PT X melakukan akuisisi dengan PT Y, PT X tetap eksis, PT Y juga tetap eksis, ya. PT X misalnya yang menjadi induk perusahaan yang menguasai kendali, yang PT Y ini yang dikuasai, ya, namanya adalah anak perusahaan. Kemudian yang kedua, yang bagian kedua, kenapa sih perusahaan itu melakukan kombinasi bisnis? Ini ada beberapa alasannya, ya. Pertama adalah cost advantage, ya. Lebih murah mendapatkan fasilitas yang sudah ada daripada harus membangun sendiri, ya, membangun sendiri. Terkait dengan efisiensi juga, ya, ini, ya. Kemudian alasan yang kedua adalah lower risk atau resiko yang rendah, ya. Resiko yang kecil. Lebih kecil resikonya membeli pabrik dan pasar yang ada daripada mengembangkannya sendiri, ya. Resikonya kalau mengembangkan sendiri perusahaan atau pabrik, gitu ya, itu sangat besar, ya, dibandingkan ketika sudah ada atau membeli, gitu ya. Sudah ada dengan cara membeli, ya. Kemudian fewer
operating delays ya. Jika fasilitas didapatkan dengan membeli, maka kegiatan perusahaan bisa langsung beroperasi daripada melalui pembangunan sendiri yang mungkin perlu waktu untuk terkait dengan izin gitu ya, konstruksi, kemudian uji coba dan lain sebagainya. Ya, nanti waktunya akan semakin tertunda terus dan menerus ya. Kemudian alasan yang keempat adalah avoidance of takeover. Dengan melakukan kombinasi bisnis, ini perusahaan menjadi semakin besar dan kuat sehingga dapat terhindar dari pengambil alihan oleh perusahaan lain. Kemudian yang terakhir, ini alasan terakhir adalah acquisition of intangible asset ya, ada aset yang tidak berwujud ya, akuisisi dari aset tidak berwujud. Melalui kombinasi bisnis ini dapat diperoleh intangible asset, misalnya paten ya, mineral right, hasil penelitian, ada juga goodwill. Apa saja itu goodwill? Misalnya ada database pelanggan, nama baik perusahaan, manajemen yang baik, dan lokasi yang baik ya. Jadi ini beberapa alasan kenapa banyak perusahaan itu melakukan kombinasi bisnis ya. Kemudian kita masuk ke subtopik yang ketiga, yaitu jenis kombinasi bisnis. Ini ada 3 jenis kombinasi bisnis. Pertama adalah horizontal integration. Horizontal integration adalah perusahaan yang bergabung masih dalam satu industri di level operasi yang sama ya. Berarti sama gitu ya, kegiatan operasionalnya itu sama, tidak jauh berbeda. Contohnya tadi bank bergabung dengan bank ya. Kemudian pabrik komputer bergabung dengan pabrik komputer. Misalnya pabrik makanan ringan bergabung dengan pabrik makanan ringan ya. Itu sama ininya, level operasinya sama. Kemudian yang kedua adalah vertical integration. Jenis kombinasi bisnis vertical integration. Perusahaan yang bergabung ini masih dalam satu industri, industrinya masih sama, tetapi beda level atau tingkat operasionalnya. Contoh, restoran cepat saji ini bergabung dengan perusahaan peternakan ayam. Misalnya pabrik konveksi bergabung dengan pabrik tekstil. Seperti itu ya. Misalnya pabrik sepatu bergabung dengan pabrik produksi kulit. Misalnya seperti itu ya. Kemudian jenis kombinasi bisnis yang ketiga adalah conglomeration. Industri perusahaan yang bergabung tidak ada hubungan sama sekali, tidak berhubungan sama sekali. Ini disebut dengan conglomeration. Contohnya pabrik obat bergabung dengan operator telepon seluler. Ini tidak ada kaitannya sama sekali ya, obat dengan telepon seluler. Kemudian ada pabrik mie instan bergabung dengan pabrik semen, misalnya Indofood dan Indosemen. Ya. Ini adalah jenis kombinasi bisnis ketiga ini. Kemudian untuk subtopik yang keempat, ini yang terkait dengan akuntansinya ya, yang mungkin perlu banyak dipelajari oleh kalian semua ya. Ini adalah tentang akuntansi kombinasi bisnis. Metode pencatatan kombinasi bisnis menggunakan metode akuisisi atau acquisition method yang dahulu ini disebut dengan metode pembelian atau purchase method. Dalam metode akuisisi, aset dan liabilitas yang diambil alih ini dicatat sebesar nilai wajarnya. Demikian pula kas, aset lain, liabilitas, atau saham yang dikeluarkan ini juga dicatat sebesar nilai wajarnya. Selisih lebih kas, aset lain,
Kemudian liabilitas atau saham yang dikeluarkan dengan aset dan liabilitas yang diambil alih diakui sebagai goodwill, ya, diakui sebagai goodwill. Ini artinya goodwill ini adalah selisih lebih dari investasi yang diserahkan. Maka kita harus akui sebagai goodwill. Sebaliknya, selisih kurang kas, aset lain, liabilitas atau saham yang dikeluarkan dengan aset dan liabilitas yang diambil alih diakui sebagai laba negosiasi. Ya, ini istilah ini tidak sering kita gunakan nanti, tapi yang kita gunakan adalah laba negosiasi. Di mana ini nilai, misalnya ya, nilai buku lebih besar dibandingkan dengan nanti saja itu. Laba negosiasi ya. Jadi nanti dibedakan antara goodwill dan laba negosiasi. Untuk laba kombinasi bisnis ini nanti kita tidak banyak gunakan. Ya. Oke. Baik, kita lanjutkan untuk contohnya ya. Contoh yang ada di handout-nya. Berikut ini adalah laporan posisi keuangan PT Makmur dan PT Jaya per 1 Januari 2015 sesaat sebelum melakukan kombinasi bisnis. Ya, ini ada tabel kaitannya dengan akun aset lancar. Di pembukuannya PT Makmur ada angka-angka sekian ya. Untuk aset, total asetnya adalah 6.800.000, total liabilitas dan ekuitas adalah 6.800.000. Ya, kemudian ada nilai wajarnya ya. Kemudian untuk PT Jaya ini juga ada nilai menurut apa yang ada di pembukuan ya, nilai buku 4.100.000 untuk total aset. Kemudian untuk total liabilitas dan ekuitas dengan nilai yang sama ya, 4.100.000. Kemudian di kolom sebelah nilai wajar atau nilai pasar PT Jaya ini ada nilai selisih. Silakan diisikan selisih nilai wajar dan nilai buku untuk PT Jaya. Misalnya nilai wajarnya 2.700.000, nilai bukunya 2.500.000, maka selisihnya dituliskan Rp200.000 ya. Kemudian untuk total aset tidak perlu untuk diisikan ya, langsung ke macam-macam utang. Oke. Untuk total nilai wajar yang sebelah paling kanan, kolom paling kanan ini adalah total nilai wajar. Total nilai wajarnya siapa? Total nilai wajarnya PT Makmur dan PT Jaya ya. 3.800.000 ditambah dengan 2.700.000. Sehingga total nilai wajar untuk dua perusahaan tersebut adalah misalnya aset lancar 6.500.000 dan seterusnya. Ya, dibaca sendiri untuk tabel ini, dipahami. Kemudian pertanyaannya. Pertanyaan pertama, jika kombinasi bisnis tersebut dilakukan melalui merger, buatlah jurnal yang pada pembukuan PT Makmur untuk mencatat transaksi merger tersebut. Apabila untuk mengambil alih kekayaan bersih atau aset dan utang PT Jaya, PT Makmur ini mengeluarkan saham biasa dengan nominal Rp10 per lembar sebanyak, ada dua ini, A 150.000 lembar dengan harga pasar 26 per lembar, dan C, kok C ya, ini harusnya B ya, B
150.000 lembar dengan harga pasar 20.000 per lembar. Selain itu, kita juga harus membuat laporan posisi keuangan setelah kombinasi bisnis. Baik, kita akan bahas satu persatu untuk pertanyaan pertama dulu ya. Dilihat pembahasan soalnya. Pertanyaan pertama ini terkait dengan kombinasi bisnis berupa merger. Jadi pasti akan ada satu perusahaan yang dibubarkan. Perusahaan apa itu yang dibubarkan? Ya, sesuai dengan soal, yang akan dibubarkan adalah PT Jaya ya, PT Jaya. PT Jaya ini harus dibubarkan. Kemudian untuk yang merger, untuk pertanyaan 1A ya. 1A merger 150.000 lembar dikalikan dengan harga pasarnya 26 per lembar. Nah, untuk mencatat investasi pada PT Jaya, jurnalnya, pertama kita debit investasi pada PT Jaya. Jadi untuk PT Jaya, sebelumnya saya akan jelaskan sedikit. Jadi untuk PT Jaya, kita tidak akan melihat sisi ini ya. PT Jaya kita tidak pernah melihat dari PT sisi Jaya, tetapi kita mencatatnya dari sisi PT Makmur. Nah, ini pada sisi PT Makmur. Investasi pada PT Jaya sebesar 3.900.000 ini hasil dari perkalian antara 150 lembar saham dikalikan dengan nilai harga pasarnya ya 26. Kemudian modal saham kita kredit 1.500.000 dari lembar saham yang dikeluarkan 150 lembar dikali dengan nilai nominalnya Rp10 ya, Rp10 per lembarnya. Agio saham adalah selisihnya ya. 150.000 lembar dikalikan 26 dikurangi dengan 10 ya. Atau kalau untuk lebih cepatnya berarti 3.900.000 dikurangi dengan 1.500.000. Oke, kemudian yang kedua adalah mencatat penerimaan aset dan liabilitas PT Jaya. Ya, aset dan liabilitas PT Jaya. Yang kita catat ini adalah sebesar nilai wajar dari PT Jaya ya, aset lancar 2.700.000, tanah, kemudian aset tetap, kemudian akumulasi di kredit ini sesuai dengan nilai wajarnya. Kemudian langkah selanjutnya kita kreditkan investasi pada nilai Jaya sebesar ini 3.900.000. Kemudian karena sisi debit ini lebih kecil dibandingkan sisi kredit, kita harus akui namanya adalah goodwill ya. Goodwill ini selisih lebih kas, aset lain, liabilitas atau saham yang dikeluarkan dengan aset atau liabilitas yang diambil alih. Sehingga kita harus akui goodwill sebesar selisihnya Rp500.000. Ya. Kemudian laporan posisi keuangan PT Makmur setelah merger, setelah melakukan kombinasi bisnis. Ya, sebagaimana layaknya laporan posisi keuangan, dituliskan akun-akunnya, aset lancar, tanah, aset tetap, akumulasi depresiasi. Angka-angkanya dari mana? Kalau misalnya ya, saya berikan satu contoh saja untuk aset tetap. Ini berasal dari nilai buku dari PT Makmur yang ada di sini. Nilai buku dari PT Makmur ditambah dengan penerimaan aset dan liabilitas PT Jaya ya, 2.700.000. Begitu juga tanah, aset tetap lain, akumulasi depresiasi ini juga sama. Jadi nilai buku ditambah penerimaan aset atau liabilitas PT Jaya. Ini juga macam-macam utang. Kemudian yang harus diperhatikan adalah goodwill ya. Goodwill ini juga kita harus catat di laporan posisi keuangan PT Makmur sebesar tadi 500.000. Kemudian modal saham ini kita tambahkan, caranya juga sama. Nilai buku 3.200.000
ditambah dengan modal saham yang ada di sini ya, 1.500.000. Agio saham juga sama caranya. Jadi ketika nanti dijumlahkan, total asetnya adalah 12.400.000, total liabilitas dan ekuitasnya adalah 12.400.000. Ini sudah balance ya. Kenapa kita tidak mencatat untuk laporan posisi keuangan PT Jaya? Karena PT Jaya ini sudah dibubarkan, jadi sudah tidak ada lagi gitu ya. Karena ini kasusnya adalah kombinasi bisnis berupa merger ya. Oke, sekarang yang B. Yang B adalah ketika yang dikeluarkan sahamnya adalah 150.000 lembar saham, nominalnya adalah 20 per lembar ya, 20 rupiah per lembar. 20 rupiah per lembar. Caranya sama, pertama adalah mencatat investasi pada PT Jaya. Di debit investasi pada PT Jaya sebesar 150.000 lembar dikalikan dengan harga pasar 20 rupiah. Kemudian di kredit modal saham 150.000 lembar saham dikalikan dengan 10 rupiah. Kemudian selisihnya kita akui sebagai agio saham 1.500.000. Yang kedua adalah kita juga harus mencatat penerimaan aset dan liabilitas PT Jaya. Ya, liabilitas PT Jaya. Seperti tadi caranya, aset lancar, tanah, aset tetap lain, akumulasi depresiasi, macam-macam utang. Ini kita catat sebesar nilai wajar dari PT Jaya, nilai wajar dari PT Jaya. Kemudian investasi pada PT Jaya ini kita kreditkan sebesar 3 juta sesuai dengan pencatatan yang pertama. Nah, karena ini sisi debit ini lebih besar dibandingkan sisi kredit, atau selisih kurang kas atau aset lain, liabilitas atau saham yang dikeluarkan dengan aset dan liabilitas yang diambil alih, karena kurang, selisihnya adalah kurang, maka kita akan akui sebagai laba negosiasi. Ya, di kredit sebesar selisihnya. Selisih kurangnya tadi 400.000 rupiah. Oke. Setelah itu kita buat laporan posisi keuangan. Jangan lupa dibuat laporan posisi keuangan setelah merger untuk PT Makmur, PT yang masih bertahan ya, masih melanjutkan usaha. Aset tetap, aset tanah, kemudian aset tetap lain. Tidak ada goodwill ya, tidak diisikan. Ini sama dengan yang tadi ya, caranya sama dengan yang tadi. Nilai buku dari PT Makmur ditambah dengan penerimaan aset dan liabilitas PT Jaya. Kemudian ada macam-macam utang, modal saham dan agio saham, ini juga sama. Ya, jangan lupa untuk saldo laba, karena ini adalah laba negosiasi, kita tambahkan saldo laba 1.200.000 atau laba ditahan 1.200.000 di nilai buku PT Makmur, pembukuannya PT Makmur, ditambah dengan laba negosiasi yang di pencatatan penerimaan aset dan liabilitas, sehingga hasilnya adalah 1.600.000. Untuk total aset 11.900.000, total liabilitas dan ekuitas nilainya sama 19.900.000, 11.900.000 ya. Oke, ini untuk kasus yang pertama ya. Ketika kombinasi bisnisnya ini dilakukan secara merger ya, secara merger. Kemudian yang kedua, pertanyaan yang kedua. Jika kombinasi bisnis tersebut dilakukan melalui konsolidasi dengan membentuk PT Makmur Jaya, buatlah jurnal pada pembukuan PT Makmur Jaya untuk mencatat transaksi konsolidasi tersebut. Apabila untuk mengambil alih kekayaan bersih aset dan utang PT Makmur dan PT Jaya, mengeluarkan saham biasa dengan nilai nominal 10 rupiah sebanyak, yang A adalah 600 lembar
dengan harga pasar 20 per lembar, dan yang ke B adalah 600 lembar dengan harga pasar 16 per lembar. Ya, oke. Konsolidasi. Diingat lagi, konsolidasi berarti dua perusahaan yang ada ini kedua-duanya dibubarkan kemudian membentuk perusahaan baru ya. Dalam pertanyaan kedua ini ternyata perusahaan baru yang dibentuk ini adalah nama gabungannya ya, PT Makmur Jaya. Oke, kita selesaikan untuk pembahasan untuk konsolidasi ya. Pada kasus konsolidasi, untuk yang kasus A adalah yang dikeluarkan adalah 600 lembar dengan nilai nominal Rp20. Seperti yang tadi, pertama kita harus mencatat investasi pada PT Makmur dan PT Jaya. Ya. Nilai investasinya 12 juta. Ini berasal dari 600.000 lembar saham yang dikeluarkan dikali dengan harga pasarnya Rp20. Kemudian modal saham ini berarti 600.000 lembar dikalikan dengan nilai nominalnya ya Rp10. Selisihnya kita akui sebagai agio saham. Oke, kemudian yang kedua, mencatat penerimaan aset dan liabilitas PT Jaya dan PT Makmur ya. Untuk mencatat penerimaan aset ini, kita debit aset lancar tanah, aset tetap lain ini sebesar nilai total nilai wajar PT Makmur dan PT Jaya yang ada di soal ya. Jadi karena ini kasusnya adalah konsolidasi, maka kita menggunakan total nilai wajarnya untuk dua perusahaan nilai wajarnya. Kemudian begitu juga yang ini ya, akumulasi, depresiasi, macam-macam utang ini juga sesuai dengan total nilai wajarnya untuk kedua perusahaan. Kemudian yang selanjutnya kita tuliskan atau kita kreditkan investasi di PT Makmur dan PT Jaya ini sebesar 12 juta sesuai dengan pencatatan pertama tadi. Kemudian karena ada selisih debit ini lebih kecil dibandingkan kredit atau selisih lebih, maka kita akui sebagai adanya goodwill. Kita tuliskan goodwill sebesar selisihnya di bagian debit ya, agar balance. Oke, setelah itu kita buat laporan posisi keuangan PT Makmur setelah konsolidasi ya. Berarti PT Makmur Jaya ya. PT Makmur Jaya setelah konsolidasi. Ya. Setelah konsolidasi kita buat laporannya. Ini ada komponen aset lancar, tanah, aset tetap lain, akumulasi depresiasi, goodwill ya. Untuk yang sampai akumulasi depresiasi ini kita tuliskan sesuai dengan total nilai wajarnya. Sampai dengan sini total nilai wajarnya. Begitu juga untuk yang macam-macam utang ya. Ini juga sesuai dengan total nilai wajarnya. Goodwill kita dapatkan dari sini Rp1.650.000 ya. Kemudian modal saham dan agio saham kita dapatkan dari ini, pencatatan yang pertama tadi, 6 juta rupiah. Ya, sehingga untuk total aset maupun total liabilitas dan ekuitas ini sebesar Rp15.600.000 dengan nilai yang sama. Ya, nilai yang sama. Oke, selanjutnya adalah konsolidasi untuk yang kedua ya. Yang konsolidasi kedua kasusnya adalah pengeluaran saham biasa sebanyak 600 lembar saham dengan nilai harga pasar adalah Rp16 per lembarnya. Seperti biasa, pertama kita catat investasi pada PT Makmur dan PT Jaya. Investasi di PT Makmur PT Jaya berarti dari
600.000 lembar dikalikan dengan 16 harga pasarnya, kemudian modal saham itu dari 600.000 lembar saham dikalikan dengan nilai nominalnya 10. Nilai nominalnya adalah Rp10. Kemudian kita akui agio saham sebesar selisihnya. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah yang kedua, mencatat penerimaan aset dan liabilitas PT Makmur dan PT Jaya. Ya, nilai sama seperti tadi, aset lancar, tanah, aset tetap lain, akumulasi depresiasi, macam-macam utang, ini sesuai dengan total nilai wajarnya untuk kedua perusahaan. Kemudian investasi di PT Makmur dan PT Jaya kita kreditkan sebesar 9.600.000 sama dengan pencatatan pertama. Kemudian kita akui selisih kurang, yaitu laba negosiasi ya sebesar Rp750.000. Ini selisih dari yang didebit dikurangi dengan yang dikredit. Oke, kemudian untuk laporan posisi keuangan PT Makmur Jaya, ya ini yang perusahaan baru, aset lancar, tanah, aset tetap lain, akumulasi depresiasi, ini nilainya sama dengan total nilai wajar. Oke, kemudian macam-macam utang, macam-macam utang ini juga sama dengan total nilai wajar. Kemudian modal saham ini sesuai dengan pencatatan yang pertama untuk mencatat investasi. Kemudian agio saham juga sama untuk mencatat investasi di pencatatan pertama. Kemudian jangan lupa ada saldo laba dari komponen laba negosiasi yang kita akui tadi. Ya, kita catat di bagian ekuitas Rp750.000. Jika dijumlahkan hasilnya sama untuk total aset maupun total liabilitas dan ekuitas sebesar Rp13.950.000. Baik, kita lanjutkan untuk yang ketiga ya. Yang ketiga ini kaitannya dengan akuisisi ya. Pertanyaan yang ketiga. Jika kombinasi bisnis tersebut dilakukan melalui akuisisi, buatlah jurnal pada pembukuan PT Makmur untuk mencatat transaksi akuisisi tersebut ya apabila untuk mengambil alih seluruh saham beredar PT Jaya, ini PT Makmur mengeluarkan saham biasa dengan nilai nominal 10.000 per lembar sebanyak 150.000 lembar dengan harga pasarnya adalah Rp26 per lembar dan 150.000 lembar dengan harga pasar Rp20 per lembar. Ya, jangan lupa untuk pertanyaan ketiga ini kita juga harus membuat laporan keuangan konsolidasian. Ya, laporan keuangan konsolidasian. Untuk yang ketiga ya, ketiga A. Ini kasusnya adalah akuisisi 150.000 lembar dengan harga pasar Rp26. Pertama yang harus kita catat adalah investasi pada PT Jaya ya. Mencatat investasi pada PT Jaya seperti tadi kita debit investasi pada PT Jaya sebesar 3.900.000 dari 150.000 lembar dikalikan Rp26 untuk harga jual. Kemudian modal saham 150.000 lembar saham dikalikan dengan harga atau nilai nominalnya ya Rp10. Kemudian selisihnya kita akui sebagai agio saham 2.400.000 dari 150.000 lembar saham, kemudian dikalikan dengan selisih harga pasar dikurangi dengan nilai nominal. Catatan ya, dalam akuisisi ini tidak ada pengambil alihan aset neto, aset
dan liabilitas. Oleh karena itu, tidak ada pencatatan penerimaan aset dan liabilitas sehingga akun investasi ini tidak ditutup atau tidak dikredit. Ya. Jadi untuk yang akuisisi ini kondisinya dua perusahaan PT Jaya dan PT Makmur ini tidak ada yang dibubarkan ya, mereka tetap melanjutkan usahanya masing-masing ya. Laporan posisi keuangan PT Makmur setelah akuisisi, PT Jaya ini tidak dibubarkan. Ya. Ini laporan posisi keuangan seperti pada umumnya kita tuliskan, kita sajikan aset lancar, kemudian tanah, aset tetap lain, kemudian akumulasi depresiasi, ada macam-macam utang. Ini sesuai dengan nilai bukunya PT Makmur ya, nilai bukunya PT Makmur yang ada di sini. Nilai buku PT Makmur, pembukuannya PT Makmur yang kolom ini ya. Kemudian jangan lupa di debit ya, di sisi aset ini kita juga harus tuliskan investasi PT Jaya sesuai dengan pencatatan investasi sebesar 3.900.000. Untuk modal saham modal saham dan juga agio saham ini kita hasilkan dari nilai buku dari PT Makmur 3.200.000, misalnya modal saham ditambah dengan pencatatan investasinya 1.500.000 ya. Jadi ini penjumlahan dari 3.200.000 ditambah 1.500.000. Begitu juga untuk agio saham. Agio saham untuk nilai bukunya sebesar 600.000 ditambah dengan ada pencatatan investasi 2.400.000 sehingga hasilnya 3 juta. Saldo laba ini juga sama dengan sebesar nilai bukunya. Sehingga untuk total aset maupun total liabilitas dan ekuitas sebesar Rp10.700.000 dengan nilai yang sama antara dua sisi. Ya. Oke. Karena tidak ada yang dibubarkan, maka kita harus juga membuat laporan posisi keuangan PT Jaya setelah diakuisisi oleh PT Makmur. Ya, setelah diakuisisi PT Makmur. Oke, untuk laporan posisi keuangan ada aset lancar, tanah, aset tetap, akumulasi, depresiasi, kemudian macam-macam utang dan lain sebagainya ini sama dengan yang PT Makmur, ini dicatat sesuai dengan nilai pembukuannya ya, atau nilai bukunya PT Jaya. 4.100.000 ya, total aset maupun total liabilitas dan ekuitas 4.100.000 ya. Oke, karena ini kondisinya adalah kombinasi bisnis dengan cara diakuisisi ya. Dalam rangka menunjukkan laporan keuangan entitas induk dan anak sebagai satu entitas ya, satu kesatuan yang terjadi akibat kombinasi bisnis, maka entitas induk ini wajib menyusun laporan keuangan konsolidasian atau laporan keuangan gabungan. Nah, bagaimana caranya menyusun laporan keuangan konsolidasian? Ini ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Langkah-langkah menyusun laporan keuangan konsolidasian. Langkah pertama yaitu menghapus investasi di entitas anak. Ya, langkah pertamanya seperti itu. Nah, di dalam langkah pertama ini ada beberapa sub langkah lagi ya. Di A, menghapus investasi versus ekuitas anak. Apa saja ekuitas anak itu? Ada modal saham, ada agio saham, ada saldo laba. Ini harus dihapuskan. Kemudian yang ke B adalah mengkredit kepentingan non pengendali. Ya, ini nanti kita akan pelajari di topik yang selanjutnya. Ya. Kemudian yang ke C ini mendebit atau mengkredit selisih nilai wajar dan nilai buku, aset dan liabilitas anak.
ya. Yang ke D, mengkredit utang pajak tangguhan atau mendebit aset pajak tangguhan. Dan yang langkah pertama yang E adalah mendebit goodwill atau mengkredit laba laba negosiasi ya. Langkah yang kedua adalah menghapus saldo transaksi pendapatan dan beban dari transaksi antar entitas. Kemudian yang ketiga menjumlah pendapatan, yang keempat menjumlah beban, yang kelima menjumlah aset termasuk selisih, yang keenam menjumlah liabilitas termasuk selisih, yang ketujuh menghitung kepentingan non pengendali. Ya. Jadi langkah pertama dulu yang kita buat ya, yang kita lakukan adalah menghapus investasi di entitas anak. Ya, kita harus hapus, pertama adalah menghapus investasi versus ekuitas anak. Ya, investasi kita hapus, investasi pada PT Jaya. Ya, kita hapus. Awalnya investasinya adalah di debit, ya, karena kita hapus sehingga ada di sebelah kredit, ya. Sekarang di kredit 3.900.000. Kemudian versus ekuitas anak juga kita harus hapuskan. Bagaimana kita tahu ekuitas anak? Ya, dari sini nih. Modal saham, agio saham, saldo laba awalnya di kredit, kita hapus sehingga di debit, ya. Oke, ini langkah yang 1A sudah. Kemudian yang 1B ini karena tidak ada, jadi kita lewati saja. Kemudian 1C ini mendebit kredit selisih nilai wajar dan nilai buku aset dan liabilitas anak. Jadi kita harus mendebit atau mengkredit. Nah, untuk tahu itu kita harus menghitung ini selisihnya dulu ya. Ketika nanti sudah dihitung, ternyata selisihnya adalah aset lancar 200, kemudian tanah 350, aset tetap lain 600, macam-macam utang 100, dan akumulasi depresiasi 150 ya. Oke, ini adalah selisih nilai wajar yang ada di tabel soal. Kemudian langkah yang ke D, ini kredit utang pajak tangguhan, ini belum ada. Kemudian yang langkah ke E ini adalah mendebit goodwill atau mengkredit laba negosiasi. Karena ini selisihnya adalah selisih lebih, maka akan ada goodwill. Cara menghitung goodwill ini ada perhitungannya ya, yang di bawah laporan. Jadi ini belum dituliskan dulu, nggak apa-apa. Penghitungan goodwill pertama adalah investasi PT Jaya 3.900.000 seperti yang tadi ya, 3.900.000. Kemudian nilai buku investasi atau ekuitas PT Jaya ada yang 3 tadi, 3 komponen, modal saham, agio, saldo laba. Kita jumlahkan, kemudian kita selisihkan dengan investasi pada PT Jaya. Sehingga selisihnya ketika sudah dihitung adalah 1.600.000. Kemudian ada alokasi selisih. Alokasi selisihnya ini dari mana saja? Dari ini, selisih wajar nilai aset dan nilai buku aset dan liabilitas ya. Jadi dari aset lancar, tanah, aset tetap lain dan macam-macam utang kita kurangkan, dan juga depresiasi ya, jangan lupa kita kurangkan dengan selisih yang tadi sehingga kita dapatkan goodwill sebesar Rp500.000 ya. Atau dengan cara lain, untuk menghitung goodwill adalah pengurangan investasi pada PT Jaya ya 3.900.000 dikurangi dengan nilai wajar dan nilai wajar aset dan liabilitas dari PT Jaya ya. Ini dari 3.400.000 dikurangi dengan 5.100.000 dikurangi dengan 1.700.000 ya. Dari sini nih, nilai total aset dikurangi dengan liabilitas ya, dari macam-macam utang. Sehingga hasilnya adalah 500.000 untuk goodwill-nya. Ya, goodwill di sini 500.000.
Oke, setelah itu baru kita buat laporan posisi keuangan konsolidasian PT Makmur dan PT Jaya. Ya, laporan posisi keuangan konsolidasian. Untuk laporannya ini juga formatnya sama, ditampilkan atau disajikan aset dan liabilitas dan ekuitas. Ya, aset lancar saya contohkan satu saja. Untuk aset lancar dari mana 6.100.000? 6.100.000 ini didapat dari nilai buku dari PT Makmur 3.400.000 ditambah dengan nilai buku PT Jaya 2.500.000 ditambah dengan selisih nilai wajar dan nilai buku ya Rp200.000. Begitu juga untuk yang lainnya, ada tanah, aset tetap lain, akumulasi depresiasi, ini juga sama. Ya, kemudian ada goodwill, jangan lupa ditampilkan sesuai dengan perhitungannya tadi. Kemudian aset macam-macam utang juga sama ya caranya. Dari yang tadi ya 1.800.000 ditambah dengan 1.800.000 dikurangi dengan selisihnya ya, dikurangi dengan 100.000. Kemudian modal saham ini modal saham ini didapatkan dari 3.200.000 yang ada di modal sahamnya PT Makmur. Ya, PT Makmur ditambah dengan 1.500.000 sesuai pencatatan yang pertama tadi ya. Agio saham itu juga sama ya. Dari yang agio sahamnya PT Makmur ditambah dengan pencatatan investasi yang pertama tadi yang di sini ya. Agio saham 2.400.000 ditambah 600.000 kalau tidak salah ya, sehingga hasilnya 3 juta. Kemudian saldo laba ini hasilnya adalah sama dengan yang di soal ya, 1.600.000 ditahan atau saldo laba. Sehingga total aset dan total liabilitas dan ekuitas ini menunjukkan hasil akhir yang sama ya, sebesar Rp12.400.000. Oke, ini untuk yang ke-1 ya. Ada satu lagi, akuisisi. Untuk akuisisi yang kedua ini 150.000 lembar saham dengan nilai atau harga pasar Rp20 per lembarnya. Oke, yang pertama kita catat investasi pada PT Jaya. Investasi pada PT Jaya di debit sebesar 150.000 lembar dikalikan harga pasar 20.000, hasilnya 3 juta. Rp20, hasilnya 3 juta. Kemudian modal saham di kredit 150.000 lembar dikalikan dengan nilai nominalnya Rp10. Kemudian selisihnya kita akui sebagai agio saham 1.500.000. Oke, kemudian selanjutnya kita buat laporan posisi keuangan PT Jaya dan Makmur setelah akuisisi maupun setelah diakuisisi ya. Untuk PT Makmur ini setelah akuisisi ini ya seperti biasa disajikan terkait dengan aset, kemudian tanah, aset tetap lain, akumulasi depresiasi, dan juga investasi pada PT Jaya. Ya, ini sama dengan tadi, yang pertama tadi, sesuai dengan nilai buku PT Makmur. Kemudian untuk investasi ini sesuai dengan pencatatan pertama ini ya. Investasi pada PT Jaya 3 juta rupiah. Kemudian untuk macam-macam utang, modal saham, macam-macam utang ini sama. Untuk modal sahamnya ini disesuaikan karena ada penambahan 1.500.000, nilai buku ditambah dengan 1.500.000. Kemudian agio saham ini juga sama, nilai buku ditambah dengan
1.500.000. Saldo laba ini sesuai dengan nilai buku di PT Makmur ya. Sehingga total aset maupun total liabilitas dan ekuitas untuk PT Makmur setelah akuisisi ini hasilnya sama ya, 9.800.000 rupiah. Kemudian untuk laporan posisi keuangan PT Jaya setelah diakuisisi oleh PT Makmur, ya sama seperti tadi ya, disajikan aset, liabilitas, ekuitas. Ya, aset lancar, aset tanah, aset tetap lain, akumulasi depresiasi, ini disajikan sesuai dengan nilai bukunya PT Jaya. Ya, sesuai dengan nilai bukunya PT Jaya, yang ini totalnya adalah 4.100.000 di total aset maupun total liabilitas dan ekuitas, ini sama ya, 4.100.000. Kemudian untuk membuat laporan keuangan konsolidasian PT Jaya dan PT Makmur, ini kita harus melakukan langkah-langkah yang sudah saya jelaskan tadi. Ya, pertama kita harus mengeliminasi investasi. Mengeliminasi investasi ini adalah menghapus investasi versus ekuitas anak terdiri dari modal saham, agio saham, dan saldo laba. Ya, investasi pada PT Jaya kita hapuskan sebesar 3 juta ya, kita hapus berarti kita kreditkan. Kemudian untuk ekuitas anak kita juga hapus ya, sesuai dengan laporan keuangan PT anak si PT Jaya ini, 1.500.000, kemudian 800.000 ya untuk saldo laba. Kita hapus, kita debit ya, kita debit ketiga komponen ini. Kemudian langkah selanjutnya adalah mendebit atau mengkredit selisih nilai wajar dan nilai buku aset dan liabilitas anak ya. Kita debit atau kredit ini nilai wajarnya, selisih nilai wajar, ada aset lancar, tanah, aset tetap lain, kemudian macam-macam utang, kemudian akumulasi depresiasi sesuai dengan perhitungannya yang ini ya, selisih ini kita sesuaikan apakah dia ada di debit atau kredit. Kemudian yang terakhir adalah laba negosiasi. Ini untuk laba negosiasi ini kita harus menghitung terlebih dahulu ya, seperti halnya tadi goodwill, kita juga harus menghitung laba negosiasi. Investasi pada PT Jaya ini 3 juta sesuai dengan perhitungan ini, 3 juta, kemudian dikurangi dikurangi dengan ekuitas anak terdiri dari modal saham, agio saham, dan saldo laba. Totalnya adalah 2.300.000 sehingga selisihnya 700.000 ya. Kemudian alokasi selisih ini terkait dengan liabilitas dan ekuitas. Selisih nilai wajarnya aset lancar, tanah, aset tetap lain, akumulasi depresiasi, macam-macam utang, ternyata hasilnya adalah 1.100.000. Sehingga kita dapatkan atau kita akui laba negosiasi sebesar 400.000 rupiah ya. Laba negosiasi 400.000 rupiah di kredit. Oke. Setelah itu kita baru buat laporan posisi keuangan konsolidasian PT Makmur dan PT Jaya. Ya, caranya bagaimana ini? Caranya seperti yang tadi ya, caranya seperti tadi. Ini kita sajikan aset, kemudian liabilitas dan ekuitas. Angkanya misalnya ya, aset lancar, berarti kita seperti yang tadi ya, sama persis. Nilai buku di PT Makmur 3.400.000, kemudian ditambahkan nilai buku di PT Jaya 2.500.000, ditambahkan selisih nilai wajar dan nilai buku PT Jaya 200.000 ya. Hasilnya adalah 6.100.000 rupiah.
Ya, begitu juga yang lain untuk tanah, aset tetap, akumulasi depresiasi, hasilnya sama, ya. Modal saham, kalau ini modal saham ini dikecualikan karena tadi ada investasi, ada modal saham di kredit ini 1.500.000, maka kita harus tambahkan dengan nilai buku PT Makmur 3.200.000 ditambah dengan 1.500.000. Kemudian agio saham ini juga sama dengan yang ada di sini ya, ditambahkan saja. Kemudian saldo laba ini dari PT Makmur ya, dari PT Makmur 1.200.000 ditambah dengan adanya laba negosiasi 400.000 sehingga totalnya adalah 1.600.000. Ketika dihitung total aset, total liabilitas dan ekuitas menunjukkan nilai yang sama atau angka yang sama, yaitu sebesar 11.900.000 rupiah. Ya, oke, itu untuk pembahasan terkait dengan soal atau contoh ya, contoh untuk kombinasi bisnis. Baik, kita lanjutkan ya untuk materi selanjutnya, submateri selanjutnya yang ada di handout ya. Ini terkait entitas anak dan entitas asosiasi. Entitas anak adalah entitas yang dikendalikan oleh entitas lain. Ya. Sementara itu, entitas induk adalah entitas yang mengendalikan satu atau lebih entitas. Ya, jadi ada dua jenis, entitas anak dan entitas induk. Kalau entitas induk itu yang mengendalikan, kalau yang entitas anak itu yang dikendalikan. Ya. Entitas induk memiliki kekuasaan atas entitas anak jika entitas induk memiliki hak untuk mengarahkan aktivitas relevan dari entitas anak ya. Entitas yang memiliki lebih dari setengah hak suara entitas lain memiliki pengendalian atas entitas lain tersebut. Entitas yang memiliki kurang dari atau sama dengan setengah hak suara entitas lain dapat memiliki kekuasaan atas entitas lain tersebut melalui misalnya pengaturan kontraktual dengan pemilik hak suara lain, hak yang timbul dari pengaturan kontraktual lain, dan hak suara yang potensial. Ya. Kemudian entitas asosiasi, ini ada jenis yang lain nih, namanya entitas asosiasi. Ya. Adalah entitas yang mana investor ini memiliki pengaruh yang signifikan. Ya. Pengaruh signifikan adalah kekuasaan untuk berpartisipasi dalam keputusan kebijakan keuangan, operasional entitas lain, tetapi tidak mengendalikan kebijakan tersebut. Jika entitas memiliki secara langsung maupun tidak langsung, contohnya melalui entitas anak, 20% atau lebih hak suara entitas lain, maka entitas dianggap memiliki pengaruh signifikan. Ya, pengaruh signifikan ini dibuktikan dengan cara keterwakilan dalam dewan direksi atau komisaris, partisipasi dalam proses pembuatan kebijakan, adanya transaksi material antara entitas dengan entitas lain, dan pertukaran personel manajerial ya, manajerial. Kemudian ini ada contoh ya, ada sebuah contoh. Ini ada situasi satu, ada situasi yang kedua. Ya, pertanyaannya. Tentukan persentase kepemilikan dan hubungan X dengan entitas lain, apakah itu anak atau asosiasi, baik untuk situasi satu maupun situasi yang kedua. Ya, jadi untuk situasi pertama ini dulu nih. Saya akan lihat saya jelaskan gambarannya ya. Untuk situasi pertama, Y corporation atau perusahaan Y ini adalah anaknya X ya. Kemudian B
ini dimiliki secara tidak langsung oleh Y, sehingga B ini adalah asosiasinya X, ya. Z, untuk Z ini ada dua jalur, ya, bukan anak tetapi dia ini asosiasi, ya. Sedangkan A ini adalah anaknya X secara tidak langsung, ya, secara tidak langsung. Nanti kita lihat bagaimana ininya menentukan persentase kepemilikannya. Sementara itu yang situasi kedua, ya, ini gambaran singkatnya. Y ini adalah anaknya X, ya, anaknya X. Kemudian Z ini anaknya Z, Y, ya, maksud saya Y. Secara tidak langsung si Z ini anaknya X, ya, anaknya X perusahaan ini. A ini bukan anaknya X, bukan anaknya X. Lihat persentasenya, ya, nanti kita lihat lagi. Sedangkan B ini adalah anaknya X, ya. Oke, untuk melihat ini kita bandingkan, ya. Semoga terlihat ini. Oke. Untuk yang ini. Sekarang untuk menjawab persentase kepemilikan, contohnya entitas hubungan X dengan entitas Y, ya, hubungan X dengan Y. Jumlah kepemilikannya dilihat dari panahnya 100%. Dia mengendalikan, si X ini mengendalikan Y, anak atau asosiasi, pasti perusahaannya adalah perusahaan anak, ya. Oke, kemudian yang hubungan X dengan Z, ya, ini karena ada dua ini, ya, secara tidak langsung, ya, kita harus hitung jumlah kepemilikannya, ya. Caranya adalah mengkalikan 100%, pertama adalah 100%, lihat garisnya, kemudian dikali dengan 50% Y ke B, ya, 50%, kemudian dari B ke Z 50%, ya. Oke, ini yang jalur pertama. Kemudian kita tambahkan jalur yang kedua, yaitu 100% X ke Y, kemudian dikalikan dengan 50% Y ke X, ya, sehingga jumlah kepemilikannya adalah 75%, ya, tidak mengendalikan, tetapi dia itu adalah hubungannya adalah asosiasi, entitas asosiasi, ya, bukan entitas anak, ya, bukan entitas anak. Kemudian yang selanjutnya adalah hubungan X dengan A, ya. Hubungan X dengan A ini cuma satu jalur, kita kalikan 100% X ke Y, kemudian dikalikan dengan 60% Y ke A, ya. Ini mengendalikan, ya, karena ini mengendalikan satu jalur, kemudian dia adalah perusahaan anak, ya, atau entitas anak. Oke, sekarang yang B, ya, sekarang yang B. Yang B ini hanya satu jalur saja, ya. Satu jalur saja. X ke Y 100%, kemudian Y ke B 50%. 100% kali 50%, jumlah kepemilikannya adalah 50%, dia tidak mengendalikan, ya, tidak mengendalikan. Kemudian dan dia itu bukan perusahaan anak, tetapi perusahaan asosiasi, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Ya, B ini dimiliki secara tidak langsung oleh si Y. Jadi si B ini asosiasinya si X. Ya. Sekarang yang situasi yang kedua. Situasi kedua ini, ya. Hubungan X dengan Y. X dengan Y 60% mengendalikan, ya, mengendalikan, ya. Asosiasi atau anak, pastinya perusahaan, entitasnya adalah entitas anak, ya.
Kemudian si Y adalah entitas anak. Kemudian si X sekarang. Si X ini si Y ya. Si Y. Ini ada 2 jalur juga ya. Pertama adalah 60%, kita kalikan X ke Y 60%, kemudian Y ke B ada 55%, kemudian B ke Z 40%. Ya. Kemudian ditambahkan 60% X ke Y dikalikan 60% Y ke Z. Ya, sehingga jumlah kepemilikan 49,2%. Jadi si Y ini adalah sebenarnya anaknya Y, ya, sebenarnya anaknya Y. Namun secara tidak langsung Z ini juga anaknya si X, ya, si X. Kemudian yang untuk entitas A, ya, hubungan X dengan A sekarang. 60% dikali 50%, ya, 50% ini ya, kurang dari ya pas 50%-nya gitu ya, 50%-nya, sehingga dia pasti tidak mengendalikan, bukan perusahaan atau entitas anak, tetapi asosiasi, ya, sehingga hasilnya adalah 30% untuk jumlah kepemilikan. Kemudian yang B sekarang, yang B 60%, kemudian dikali dengan 55% dari X ke Y, Y ke B, ya, 60% dikalikan 55%, sehingga hasilnya 33%. Karena ini apa namanya, B ini anaknya X, sehingga ini termasuk dengan entitas anak, kemudian dia memiliki kendali, ya, karena lebih dari 50%, Oke, sehingga dia bisa mengendalikan dan sebagai entitas anak si B ini. Mungkin cukup ini yang bisa saya jelaskan untuk materi kombinasi bisnis yang sedikit lumayan agak panjang, ya. Untuk selanjutnya ada tugas, ini tugasnya tugas 7, ya. Nanti silakan dikerjakan tugas 7 ini, kemudian nanti dikumpulkan di di virtual class di portal AIKPN. Jika nanti ada pertanyaan, boleh untuk didiskusikan di forum diskusi online yang ada di portal juga, ya. Mungkin cukup sekian, semoga penjelasan saya bermanfaat. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.